Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tia Widyasari, nomor 8 dari kelas 11 Busana 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengambil materi unit 1, yaitu Kita dan Masyarakat Global. Era globalisasi telah membawa manusia pada satu tahap peradaban yang cukup maju. Masa ini ditandai oleh berbagai penemuan baru dan kemajuan di berbagai bidang. Bagi umat manusia, perkembangan pesat ini sangat menguntungkan. Betapa tidak, mereka cukup terbantu karena dipermudah dalam berbagai hal. Batas-batas geografis bukan lagi menjadi penghalang, karena akses informasi bisa didapatkan sedemikian mudah. Berbagai perubahan yang menyertai era globalisasi ini pada gilirannya juga memberikan pengaruh pada cara pandang manusia terhadap kehidupan alam semesta. Nilai norma dan pola hidup berubah teramat cepat dan menjadi tatanan baru. Tatanan itulah yang pada akhirnya menjadi manusia dari kepastian nilai yang berpuluh-puluh tahun lamanya ia pegang. Dari sini munculnya perdebatan-perdebatan mengenai bagaimana cara menyikapi era globalisasi ini. Karena bagaimanapun juga, globalisasi berserta masalah yang ditimbulkannya merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Sebagai bagian dari dinamika sejarah hidup manusia, tentunya dibutuhkan cara yang lebih arif dalam menyikapi berbagai keruwetan era globalisasi ini. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global berarti mendunia, sementara ization adalah prosesnya. Dalam Encyclopedia Britannica 2015 disebutkan kalau fenomena ini bukanlah situasi yang baru, karena banyak kerajaan maupun gerakan keagamaan yang telah menjalani proses globalisasi. Secara sederhana, kita bisa memaknai globalisasi ini sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Banyak faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi adalah di antaranya. Dengan teknologi dan transformasi yang semakin canggih, transaksi dalam bidang ekonomi antar negara sangat mudah. Pengiriman barang dan jasa bisa sangat mudah dilakukan. Inilah salah satu dampak positif dari globalisasi. Dampak positif lainnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Terjalinnya antar warga dunia, informasi yang sedemikian mudah diakses, dan aspek-aspek lainnya. Selain berdampak positif, ada juga akibat negatif dari fenomena ini. Pengajuan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memberi kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi, mengembangkan segenap potensi serta tuntunan perjuangan hidupnya. Tapi di sisi lain, ia telah menjadi instrumen negara-negara industri maju dan kekuatan elit minoritas pemilik modal guna melakukan hegemoni dan dominasinya atas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kekuasaan ekonomi yang meraksasa bergerak melampaui batas-batas teritorial suatu negara guna melakukan ekspansi ekonomi di berbagai pelosok dunia. Kenyataan inilah yang memberikan dampak akan semakin melemahnya posisi kekuatan ekonomi lokal dalam ranah dunia. Hegemoni ini tampak dalam penciptaan pola hidup konsumeristik dan pop culture.
yang memposisikan manusia sebagai objek distribusi produksi belaka. Kita merasakan bahwa kebudayaan luhur mulai mendapatkan tantangan dari budaya baru. Konsumerisme, hedonisme, serta pudarnya tata krama mulai terasa. Kehidupan pertanian perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Karena pada saat yang sama, masyarakat kita bergerak menjadi masyarakat industri. Ada 3 respon yang bisa diberikan oleh sebuah kelompok terhadap fenomena globalisasi ini. Pertama, kelompok rejeksionis yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Kelompok ini percaya bahwa yang berbau asing harus ditolak karena tidak sesuai dengan jati diri serta kepribadian bangsanya. Sikap ini sembari dibarengi dengan sikap superior atau mengakui bahwa hanya kebudayaannya saja yang paling adiluhung, sementara yang lain lebih rendah. Kelompok kedua adalah mereka yang menerima segala bentuk produksi globalisasi dengan tidak pernah melakukan filter terhadapnya. Ini kebalikan dengan sikap kelompok pertama. Mereka menerima tanpa filter nilai, budaya, serta tradisi yang datang dari luar kebudayaan. Sementara yang ketiga adalah mereka yang memilih untuk bersikap adaptif, tidak menampik tetapi juga tidak menerimanya begitu saja. Dengan kata lain, ada proses seleksi untuk memilih dan memilih produk mana yang sesuai dengan nafas kehidupan bangsa sembari melakukan refleksi kritis terhadap segala hal yang merupakan bentukan dari masa ini. Seperti halnya masyarakat dunia yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita, begitupun juga sebaliknya. Kehidupan kita sebagai sebuah bangsa turut membentuk identitas masyarakat dunia. Apa yang kita miliki, seperti nilai, tradisi, budaya, dan lainnya, menjadi bagian dari kekayaan kebudayaan dunia yang begitu kaya. Di antara kebudayaan itu, semuanya memiliki keunggulan dan kelebihannya. Saya lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan lagi dengan bagian tema, yaitu yang bagian NKRI. Saya di sini mengambil unit ketiga, yaitu penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. 1.1 Penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antara kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak atau confidence building measure. Pola ini pernah dijalankan Indonesia dan Australia dalam mengelola celah Timor. Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional melalui Hague Council sebagaimana disebutkan dalam
Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke jalan Mahkamah Internasional atau MI. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, dalam kasus Blok Ambalat dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta lain yang valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah, berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah. Poin kedua, yaitu sistem keamanan dan pertahanan laut. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata. Jika memang dibutuhkannya, upaya menjaga keamanan di laut merupakan satu kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 1. Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut. Dibentuk sistem pertahanan laut. 2. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan di Tentara Nasional Indonesia. 3. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan yang memberi kewenangan dalam penegakan hukum di laut, termasuk pula tentang bagaimana menyikapi sikap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain, termasuk sebagai berikut. Pasal 59 ayat 2, yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Ayat 3, dalam rangka penegakan hukum di laut, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Selanjutnya, pasal 61 menyebutkan Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dari aturan undang-undang di atas, tampak jelas bahwa pemerintahan Indonesia memberi perhatian serius dalam hal keamanan dan pertahanan di laut. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak hanya di darat, tetapi juga di semua sektor. Sekian dari presentasi saya tentang materi tersebut. Semoga bermanfaat. Bila ada salah melalui perkataan dan perbuatan, saya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.